Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Rahayu, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 18, kelompok 1. Di sini saya akan membahas pengalaman belajar distance learning pada agenda 1, baik secara sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus, yang ini berinteraksi secara langsung melalui Zoom meeting. Untuk asinkronus, kita belajar secara mandiri. Untuk materinya disediakan di website LAN dan juga LMS. Di sini kita mempelajari materi dan juga mengerjakan tugas-tugas yang tersedia dalam web tersebut. Nah, dalam kegiatan sinkronus di agenda pertama ini, kami dibimbing oleh Widya Iswara, Bu Heni Purwanti, dan juga Bu Marvita. Untuk Bu Heni di kesiapsiagaan bela negara dan untuk Bu Vita di analisis isu kontemporer. Dalam agenda 1 ini kami melakukan diskusi secara interaktif dan juga menyenangkan, serta kami memahami terkait isu-isu terkini, kontemporer, current isu, dan lain-lain, serta memahami isu yang terjadi di kantor yang sesuai dengan tupoksi individu di setiap satker. Dalam materi ini ada beberapa poin yang bisa kami tangkap. Untuk isu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis isu. Yang pertama ada kontemporer isu, current isu, emerging isu, dan juga potensial isu. Yuk bahas isu kontemporer dulu. Isu kontemporer merupakan permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi, relevan dengan zaman, dan memiliki dampak signifikan terhadap organisasi, masyarakat, ataupun negara. Contohnya cyber dan juga kesenjangan sosial. Selanjutnya ada current isu, merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian ataupun sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Kemudian ada juga emerging isu, itu isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik. Lalu ada potensial isu, merupakan isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, yang mana ini dapat mengidentifikasi adanya kemungkinan merebaknya suatu isu di masa depan. Selanjutnya membahas terkait teknik analisis isu. Teknik analisis isu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada APKL, kedua USG, kemudian ada Fishbone, dan terakhir ada terkait SWOT. Untuk teknik yang biasa diambil adalah APKL dan juga USG. Untuk APKL adalah aktual, problematik, kehalayakan, dan juga kelayakan. Untuk USG adalah urgensi, seriousness, dan juga growth. Kedua analisis ini biasa dipakai dalam menentukan suatu isu yang terjadi di ruang lingkup kantor. Kemudian ada SWOT dan juga Fishbone. SWOT yakni strength, weakness, opportunity, and juga threat. Selanjutnya adalah Fishbone. Dalam Fishbone, kita akan mencari akar masalah dengan menggunakan metode 5S. Kami dapat mengambil kesimpulan, yakni memahami terkait isu-isu kontemporer, isu terkini, isu potensial, dan juga kami memahami terkait teknik pengambilan isu yang ada di dalam isu-isu kontemporer dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas terkait pengalaman belajar sinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, kami mengkaji terkait isu yang ada di satker kerja masing-masing peserta Zoom, dan juga mengembangkannya di habituasi nanti. Untuk suasana diskusinya menjadi menarik ketika membahas mengenai jenis-jenis isu. Dalam pembelajaran asinkronus, kami melakukan pembelajaran melalui 2 web. Yang pertama dari LAN RI dan juga dari web LMS. Di kedua web itu kami memperoleh materi dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh peserta Latsar CPNS gelombang 3 ini. Yang terakhir adalah penutup. Dari kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus, diharapkan peserta Latsar dapat memahami dan melakukan antisipasi terkait isu-isu kontemporer ataupun isu yang sudah berkembang baik di satuan kerja masing-masing ataupun masyarakat.